Travel Talks. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang nantinya kita akan cerita-cerita nih seputar traveling di Thailand. Nah, kita akan ceritain soal pengalaman ke negeri Gajah Putih, mulai dari wisata, budaya, kuliner, sampai culture shock, dan nantinya kita akan kasih tips untuk first timer yang mau berkunjung ke Thailand. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube-nya Java MyFi, dan di-like, comment, dan share. Oke, sudah hadir nih di depan aku ada Kak Tasya. Hai. Halo semua para Globers yang ada di rumah. Oke, Kak Tasya hari ini baik. Baik. Gimana perjalanan ke sini, lancar kan? Lancar, cuacanya mendukung dan pastinya excited banget for today ya. Yes. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya nih Kak, boleh nggak sih diperkenalkan dulu Antavaya itu apa sih? Mungkin Globers nih, beberapa teman kita nih di YouTube masih belum familiar mungkin sama Antavaya. Kakak boleh ceritain sedikit? Boleh. Thank you so much ini sebelumnya. Oke, halo para Globers yang ada di rumah. Saya Tasya dari Antavaya Tour and Travel. Ya, kita berbasis di Jakarta. Ya, cerita sedikit tentang Antavaya boleh ya? Boleh dong. Jadi Antavaya Tour and Travel itu memang suatu perusahaan travel agent yang ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta yang sudah ada dari tahun 1976. Wow, udah more than 30 years ya. Udah lama banget kita emang handling dari travel sendiri. Dan spesial kita itu dari domestik maupun internasional, mulai dari private trip, group trip, individual trip, corporate trip juga kita bisa handle. Dari mulai hotel, transportation, ada juga internet, ada juga group tour, itu semua kita juga bisa handle. Pokoknya all in one lah ya, kayak gitu. Lengkap banget ternyata ya? Yes, tour betul. Dan travel. Ya. Oke. Nah, sebagai tour dan travel di Antavaya, menurut Kak Tasya, apa destinasi populer di Antavaya sendiri? Oke, sebenarnya kalau misalnya destinasi populer itu yang klasiknya dulu ya kita sebut itu tuh pasti ada Jepang. Oh, Jepang. Ya, ada Korea, ya, ada Eropa Barat. Cuman di luar itu nih para Globers kita juga handling destinasi unik atau bisa kita bilang special destination lah ya. Contohnya ada Muhe di China. Pernah dengar? Belum ya. Belum ya, karena memang itu jelas satu yang bisa dibilang unik karena dia ada di utara China yang memang di Juni kemarin itu dia highlightnya adalah Midnight Sun atau bisa dibilang kayak aurora di China. Itu baru kan ya? Itu aku baru denger banget sih. Berarti di Antavaya sendiri ada ya tour ke? Ada dong ke Muhe. Ya. Oke. Di luar itu kita juga ada rute unik lainnya, contohnya kayak Rusia Murmang buat hunting aurora. Ya nggak di luar internasional kita pun juga handle domestik ya, contohnya kayak Labuan Bajo, ada juga Bali, Bunaken, nah itu juga kita handle seperti itu sih. Wow, jadi nggak yang basic ke Singapura aja, Malaysia, ternyata sampai Rusia pun juga ada ya turnya. Yes, betul sekali. Untuk cari aurora, wow, keren sih ya. Nah, Kak Tasya sendiri nih di Antavaya handle apa Kak? Oke, ini juga for information aja, kalau misalnya Antavaya itu memang aku yang tadi info ya, banyak handling, termasuk dari family, corporate. Nah, aku sendiri handling divisi yang namanya Jaman nih Globers. Ya, Jaman itu apa? Yaitu jalan mancanegara. Ya, jadi kayak udah anak muda banget ya. Ya, aku sedikit info aja nih Kak, kalau Jaman itu dia lebih kayak spesial ke customized trip dan family trip. Jadi kalau misalkan kakaknya ada request mau ke destinasi A, kita yang bisa bantu buatin, kakaknya tinggal siapin koper, tinggal jalan. Tinggal gampang ya. Yes, betul. Itu sebenarnya kelebihan paket tour dan travel ya. Betul, tapi selain trip juga, kita juga bisa handling salah satunya admission tiket, tiket konser, tiket marathon, tiket event F1 pun kita bisa. Dan pastinya internet. Kita juga handling internet kayak gitu ya. Tapi nggak expect sampai tiket F1 ada di Antavaya ya? Betul, wow, itu keren divisi banget. under kita, Jaman. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau Antavaya itu adalah tour dan travel. Yes, betul. Nah, kakak sebagai bagian dari tim Antavaya, pernah nggak sih nge-handle suatu grup turis Indonesia nih khususnya yang pergi ke Thailand? Wah, sering banget Kak ya. Pastinya banyak ya Kak. Banyak banget ya, karena memang apa ya, Thailand tuh bisa dibilang sebagai destinasi wisata yang pertama dia ramah kantong dan cocok banget buat first international trip atau orang-orang yang baru pertama kali keluar negeri secara internasional. Ya, karena pertama apa, dia itu ibaratnya
ramah di kantong ya, dibanding sama negara-negara internasional lainnya. Iya, seperti Singapura Seperti gitu Singapura ya. yang living cost-nya even kalau makanannya sekali gebuk bisa 300.000 Iya gitu kan lagi. ya. Ya, jadi kalau bisa dibilang betul banget ya, Thailand itu bisa dibilang sebagai destinasi yang cocok banget buat family itu ataupun individual traveler yang baru pertama kali untuk keluar negeri dan pengen ngerasain gimana sih serunya ngelewatin imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, ibaratnya kayak gitu ya. Terlalu mudah gitu ya. Yes. Nah, menurut kakak apa sih yang bikin Thailand jadi destinasi favorit banyak traveler Indonesia? Mungkin bisa dari wisata atau misalnya orang ke Thailand mau kulineran aja atau belanja atau apa nih menurut Kak Tasya sendiri? Nah, itu tadi sebenarnya udah disebutin semuanya ya. Tapi kayak mostly harusnya semuanya ya. Itu dari kuliner, belanja, shopping, dari segi destinasinya sendiri, dia memang bisa dibilang nggak pernah mati nggak sih? Iya, ada aja yang baru. Ya betul. Ya buat anak-anak muda kayak nggak pernah tidur lah ya, ibaratnya kayak gitu kan. Mau makan banyak optionnya. Dari segi yang halal sampai non halal juga ada. Harga bisa dibilang murah. Kalau hotel gimana Kak? Kalau hotel ya itu juga gampang. Mau dari yang bintang 3, mau yang dari Airbnb atau bintang 4 sampai taraf internasional bintang standar bintang 5 juga banyak kayak gitu ya. Dan ya bisa dibilang harganya ramah di kantong. Makanya bisa dibilang Thailand tuh rute yang nggak mungkin kita cuma sekali nggak sih kesana? Iya lagi bener. Iya kan? Karena untuk explore kuliner wisata tuh juga nggak hanya sekali terus udah datengin semua gitu ya. Banyak banget hal-hal atau destinasi yang mungkin aktivitas ya yang bisa kita lakuin di sana dan berulang-ulang kayak gitu sih. Nah, karena kan banyak banget nih turis-turis Indonesia yang mau pergi ke Thailand, dan Thailand itu kan banyak nih kota-kota, nggak hanya selain Bangkok ada Phuket, Chiang Mai. Nah, Kak Tasya sendiri punya nggak kota yang menurut Kak Tasya tuh underrated dan Globers wajib kunjungin? Nah, ini nih ya, ini sebenarnya sebagai informasi apa ya? Bisa dibilang ya buat anak-anak, apalagi especially yang Gen Z ya Kak ya. Ini gatekeep atau ungatekeep? Ya pokoknya bisa didengar lah ya. Oke. Jadi kalau menurut aku sih yang underrated, tapi yang sekarang lagi dikunjungi itu, pernah dengar tentang Khao Yai? Kauai? Enggak lagi. Enggak ya? Enggak. Itu dia. Itu baru banget buat aku. Ya, jadi ibaratnya kota Khao Yai ini, dia emang sekitar 3 jam dari kota Bangkok sendiri, tapi ini versi New Zealand versi Thailand. Wow. Yes, jadi kayak a lot of vineyard, ada juga kastil-kastil ala Eropa, banyak banget yang namanya padang-padang rumput, bahkan bunga-bunga bermekaran, kalau misalnya lagi di museumnya ya. Itu namanya Khao Yai. Dan ini sebenarnya cocok banget buat para Gen Z yang hunting foto-foto yang Instagramable dan mungkin para honeymooners ya. Wow, iya, betul. Ini jadi memang lagi in banget dan baru masuk dan baru mungkin viral di tahun ini kayaknya di Indonesia. Dan bisa dijadikan referensi buat para Globers mungkin yang mau ke Thailand, jadi nggak cuma Bangkok aja, tapi dia juga punya Khao Yai. Selain itu ada juga kotanya namanya Ratchaburi. Ratchaburi itu sekitar 1,5 jam aja Globers dari kota Bangkok sendiri. Cuman dia ada salah satu destinasi wisata namanya Pasar Apung, Dam Noen Saduak Floating Market. Pernah nggak ke pasar market kayak pasar kita pada umumnya, cuman semua orang jualan di atas kapal? Belum sih. Belum kan? Nah, ini sebenarnya salah satu experience yang unik banget dan itu bisa dijadikan salah satu destinasi kunjungan lah kalau misalkan mungkin para Globers pengen ke Thailand kayak gitu. Tapi itu aku mau nanya sedikit ya tentang kota underrated Kak Tasya ini. Iya. Kak Tasya nyaranin untuk kita berkunjung ke kota Khao Yai. Adakah bulan atau musim yang kakak rekomendasi untuk datang ke kota itu? Karena kan banyak. Bener. Itu bener banget, karena kalau misalnya kita pengen ke suatu tempat, emang harus research dulu ya. Iya, musim apa yang bagus. Yes, betul. Kebetulan untuk Khao Yai ini, dia itu sangat bagus untuk periode-periode bulan-bulan November sampai ke, bisa dibilang autumn season, walaupun di Thailand nggak ada autumn season, ya cuman dia lebih oke di bulan-bulan tersebut, karena lagi bermekaran bunga-bunganya. Jadi kayak memang ada salah satu kayak bisa dibilang kayak padang gitu, dia memang banyak bunga-bunga yang ditanam dan memang bermekaran di bulan-bulan tersebut sih. Dan kalau misalkan bulan-bulan kayak contoh Juli, lagi gersang dan panas banget, jadi not recommended at all. Kalau spring?
Kalau misalkan spring juga sebenarnya di Thailand tidak ada. Jadi dia purely karena memang ditanamnya periode-periode tersebut. Ya manually ya. Jadi kayak bisa dikunjungin mungkin sekitar bulan-bulan 10 sampai bulan-bulan 3 November ya guys. Yes. Nah, ada nggak sih Kak kejadian lucu dan awkward gitu ya soal perbedaan budaya di Thailand? Misalnya di komunikasi nih, karena kan orang Thailand sendiri hanya sedikit ya yang bisa berbahasa Inggris, bener banget, ya kan? Dan banget. jarang banget yang bisa malah. Punya nggak sih kejadian hal-hal yang perbedaan budaya dengan Indonesia? Wah, kalau dari segi bahasa dulu deh ya. Iya, bahasa boleh. Ya, ini lucu sih, ini sebenarnya pengalaman aku sendiri, boleh diceritain ya? Boleh dong. Ya, waktu itu tuh aku lagi kayak kunjungan ke salah satu outlet di Bangkok. Terus aku cuma pengen beli Thai tea-nya gitu. Ya udah aku pesan with pakai bahasa Inggris lah, kayak biasa, Thai tea one please, kayak gitulah. Terus mbak ngomong, "Ai," kata dia gitu. Tuh aku bingung. What do you mean I? Gitu kan. Terus kata dia, "I," kata dia. Dia ngomong itu beberapa kali kayak, "Apa sih I gue gituin." Kau nggak expect nggak apa maksudnya? Apa? Ice. Maksudnya pakai es atau enggak? Tapi dia ngomongnya tuh kayak ice tuh dengan I gitu. Ya itu salah satu hal yang kadang-kadang itu kita kayak kocak ya kayak gitu. Jadi kayak kurang nyampe ya. Iya, cuman memang itu yang menjadi kadang-kadang tuh apa ya bumbu-bumbu lah dalam suatu perjalanan. Itu kalau dari segi bahasa. Kalau dari segi budaya nih Lovers, pernah juga aku tuh kayak datang ke suatu temple. Jadi di Bangkok itu ada temple namanya Wat Po. Yang dimana memang kalau temple itu pasti banyak biksu-biksu dong. Ya kita dengan idenya ini mau salaman sama biksu. Padahal apa? Kalau di Thailand itu nggak boleh bersentuhan antara perempuan dan laki-laki. Si biksu kayak terus katanya coba. Iya kayak mau salaman aja kayak gitu. Hello, from Indonesia, like we are with the groups, kayak gitu kan. Ya ternyata itu yang jadi salah satu juga cerita unik yang pernah aku alamin pada saat di Thailand. Dan waktu itu terakhir yang baru banget kejadian tuh di restoran kayak ada sendok, aku mau ambil sendok, ternyata apa? Itu sendok kayak suatu ritual. Ya jadi kayak itu nggak boleh diambil kata-kataku. Itu tuh sendok itu ditaruh memang buat piringan aja karena dia lagi ada ritual doa. Oh alah, wow, baru jadi, tahu. Iya kan? Jadi banyak ya ininya sebenarnya. Banyak banget sebenarnya culture shock yang kadang-kadang tuh bisa dijadikan sebagai apa ya pengalaman lah ya. Ya itu sih. Buat knowledge baru kan, karena kan setiap negara pasti juga beda-beda ritual dan aturan dari negara sendiri. Cuman no need to worry at all karena mereka tuh sebenarnya nggak yang galak atau gimana, mereka akan lebih menginformasikan kalau ini seperti ini jadi. Ya, silakanlah ya dirasakan sendiri ya. Kayak gitu.